Halo semua, apa kabar kalian? Nah, pada video kali ini, saya akan membahas sekaligus memberikan sebuah tutorial tentang uji penjumlahan peringkat Wilcoxon untuk sampel bebas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Namun, sebelum itu, kalian perlu mengetahui apa itu aplikasi SPSS dan uji Wilcoxon. Kita masuk pada definisi SPSS. SPSS atau Statistical Package for the Social Science merupakan program komputer yang dipakai untuk menganalisis statistika. SPSS merupakan program software yang bertujuan untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistik baik parametrik maupun non-parametrik. Nah, parametrik apa itu sih? Parametrik itu adalah uji hipotesis yang menguji perbedaan rata-rata pada populasi ya. Nah, SPSS memiliki kemampuan analisis statistik yang cukup tinggi karena selain memberikan kemudahan dalam perhitungan, SPSS juga mampu menganalisis penelitian dengan variabel yang lebih banyak. Definisi lain dari Statistical Program for Social Science ini adalah sebuah paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS, kita dapat membuat laporan berbentuk tabulasi, chart atau grafik, plot atau diagram dari berbagai distribusi, statistik deskriptif, dan analisis statistik yang sangat-sangat kompleks. Dalam video pembahasan kita kali ini, kita akan membuat uji penjumlahan peringkat Wilcoxon. Nah, apa itu uji Wilcoxon? Ini adalah pengertian atau definisinya. Dalam sebuah penelitian, tak jarang ditemukan dua kelompok data yang berbeda, namun berhubungan. Nah, disitulah uji Wilcoxon digunakan. Uji Wilcoxon ini digunakan untuk memperhitungkan dua kelompok data yang berbeda secara kaidah statistik. Tujuannya adalah untuk mengetahui di bagian mana saja perbedaan antara kedua kelompok data tersebut. Metode pengujian ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1945 pada sebuah paper penelitian yang dibuat oleh Frank Wilcoxon. Bisa dilihat di sini foto Bapak Frank Wilcoxon. Nah, ia merupakan seorang ahli statistik asal Amerika. Ia mencoba membuat panduan dasar dalam penentuan hipotesis untuk data penelitian yang non-parametrik. Tipe data yang bisa diteliti menggunakan pengujian Wilcoxon ini adalah data-data yang bisa di-ranking, namun untuk data yang tidak memiliki nilai ukur yang mutlak. Pengukuran dilakukan pada objek yang sama, namun dengan perlakuan yang berbeda. Kita masuk pada jenis pengujian Wilcoxon. Terdapat dua jenis uji Wilcoxon, yakni the Wilcoxon Rank Sum Test and the Wilcoxon Sign Rank Test. Yang pertama itu the Wilcoxon Rank Sum Test atau pengujian Wilcoxon Rank Sum. Tipe pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa dua kelompok data memiliki karakter yang sama. Untuk melakukan pengujian ini, asumsi dasar yang dibutuhkan adalah data berasal dari satu populasi yang sama. Pengukuran data diukur dengan menggunakan skala interval serta data dipilih secara independen dan random. Lalu yang kedua, the Wilcoxon Sign Rank Test atau pengujian Wilcoxon Sign Rank. Asumsi yang digunakan pada pengujian ini yaitu adanya perbedaan pada dua kelompok data yang diuji. Seringkali Sign Rank ini digunakan sebagai alternatif untuk dites ketika data populasi bukan termasuk dalam distribusi normal. Nah, itulah pengertian dari definisi Wilcoxon secara garis besar ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana sebuah data dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji penjumlahan peringkat Wilcoxon.
Pada video ini, saya akan melakukan pengujian penjumlahan peringkat Wilcoxon terhadap sebuah data yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada data ekonomi dan perdagangan bagian komunikasi, yaitu data untuk mengetahui banyak desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas internet di kantor desa atau lurah menurut provinsi dan klasifikasi daerah atau desa. Data yang sudah kita download tersebut dengan format Excel dapat kita lihat pada tampilan berikut dengan membuka aplikasi MS Excel. Terdapat dua kelompok data, yaitu kelompok data perkotaan dan kelompok data perdesaan. Pada data ini kita akan melakukan uji Wilcoxon dengan melihat apakah dua kelompok data memiliki karakter yang sama. Kita akan memasukkan data yang dari Excel ke dalam aplikasi SPSS. Terlebih dahulu kita buka tampilan aplikasi SPSS. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi SPSS ya. Terdapat dua bagian penting, yaitu data view dan variable view. Untuk memasukkan data pada aplikasi SPSS, kita harus memindahkan atau mengkopikan data terlebih dahulu. Nah, kembali buka ke aplikasi Excel-nya. Nah, di sini ada variabel 1 adalah variabel perkotaan. Kita kopikan data yang ada pada kolom perkotaan dan kita coba pastekan ke bagian data view variabel 1. Nah, lakukan hal yang sama untuk variabel yang kedua, yaitu perdesaan. Copy data perdesaan dan pastekan ke data view variabel 2. Nah, jika data sudah tercopy dengan baik, maka hasil tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik pada variabel view. Isi nama variabel sesuai dengan nama dari Excel yang tadi, yaitu variabel 1 yaitu perkotaan, dan variabel yang kedua adalah perdesaan. Lalu di bagian desimalnya kita ubah menjadi 0. Ya, kita kurangi. Kemudian ganti measure-nya menjadi scale. Oke. Mengapa harus mengganti measure menjadi scale? Nah, variabel scale adalah tipe variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan data terhadap variabel angka seperti menghitung nilai statistik deskriptif. SPSS secara fundamental akan mendefinisikan data secara otomatis sebagai variabel dengan tingkat interval atau tingkat rasio. Jadi kita ganti ya dari measure-nya menjadi scale. Oke. Jika sudah selesai diganti, kita kembali ke bagian data view dan kita akan lakukan uji Wilcoxon dengan cara klik pada bagian analyze, pilih non-parametric test, lalu pilih legasi dialog, kemudian pilih to relate sample. Oke, akan muncul pilihan to relate sample test seperti berikut. Nah, masukkan data perkotaan ke variabel 1 dan data perdesaan ke variabel 2. Oke, kemudian centang bagian Wilcoxon. Klik pada menu option, akan muncul bagian to relate sample option pada bagian statistik. Nah, pada bagian statistik itu kita centang ya. Bagian deskriptif, kemudian klik continue dan klik OK. Nah, dan hasil uji Wilcoxon akan ditampilkan pada output SPSS seperti ini. Nah, pada tampilan saat ini teman-teman dapat melihat terdapat 3 tabel output Wilcoxon. Nah, untuk tabel yang pertama ini adalah tabel deskriptif statistik, di mana banyaknya data desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas internet di kantor atau desa
kelurahan menurut provinsi dan klasifikasi daerah atau desa. Di mana data N adalah hasil jumlah data dengan nilai rata-rata pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan, memiliki standar deviation minimum dan maksimum yang dapat teman-teman lihat pada tabel berikut ini. Nah, pada tabel yang kedua merupakan tabel Wilcoxon Sign Rank Test. Pada tabel ini akan kita lihat perhitungannya. Sebelum perlu diketahui apa itu negative range, positive range, dan test. Negative range artinya sampel dengan nilai kelompok kedua pedesaan lebih rendah dari nilai kelompok pertama perkotaan. Positive range-nya adalah sampel dengan nilai kelompok kedua perdesaan lebih tinggi dari nilai kelompok pertama perkotaan. Sedangkan test adalah nilai kelompok perdesaan sama besarnya dengan nilai kelompok pertama perkotaan. Simbol N menunjukkan jumlahnya. Mean rank adalah peringkat rata-ratanya dan sum of ranks adalah jumlah dari peringkatnya. Pada hasil uji Wilcoxon, untuk mengetahui penjumlahan peringkat Wilcoxon pada sampel bebas, terlihat bahwa negative range atau selisih antara banyaknya desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas internet di kantor untuk perkotaan dan perdesaan nilainya adalah 1. Ini menunjukkan adanya penurunan atau pengurangan dari nilai perkotaan ke pedesaan. Untuk positive range-nya atau selisih antara banyaknya desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas internet di kantor, untuk perkotaan dan pedesaan terdapat 32 data positif dalam kurung N yang artinya terjadi penurunan dari data sebelumnya. Nah, untuk testnya hasilnya adalah 0, sehingga dapat dikatakan tidak ada nilai yang sama antara perkotaan dan perdesaan. Nah, di sini untuk tabel yang ketiga adalah tabel tes statistik. Di sini akan digunakan dasar pengambilan keputusan untuk uji Wilcoxon, di mana jika nilai asim signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesisnya diterima, dan jika nilai asim signifikan lebih dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Dan pengambilan keputusannya adalah berdasarkan output tes statistik diketahui asim signifikan to tailored-nya bernilai 0,000 karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya, ada perbedaan antara banyaknya desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas internet di kantor desa atau lurah menurut provinsi dan klasifikasi daerah atau desa untuk perkotaan dan perdesaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan fasilitas internet antara daerah perkotaan dan perdesaan. Demikian pembahasan tutorial dari saya. Semoga Sobat Artificial and Facts Channel dapat mengerti dari tutorial yang saya bawakan ini. Jika kalian memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan menggunakan kolom chat komentar untuk bertanya ya, memberikan saran atau pujian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena channel ini dapat membantu kamu mengerti tentang materi-materi yang ada. Satu kalimat untuk kita semua, bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Sekian dari saya dan sampai jumpa semua.